Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sangat sepatutnya kita semua mengucapkan syukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan iman ke dalam diri kita sehingga kita di hari ini, tempat yang mulia ini, masih berkesempatan untuk terus mendekatkan diri kepadanya melalui amal-amal ketaatan di hari ini. Dan semoga Allah taala senantiasa memberikan kesabaran serta keistiqomahan kepada kita semua untuk selalu menjalankan ibadah kepadanya, dan kita berharap agar kita semua senantiasa berada di atas jalan kebaikan dan kebenaran agama ini. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga amal ibadah kita pada saat ini diterima dan menjadi pemberan timbangan kebaikan kita di hari hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'itnya, kepada kita semua selaku umatnya, dan kita berharap kita menjadi bagian dari umatnya yang beruntung, yang kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan yang mulia ini tidak lupa khotib menyampaikan pesan takwa kepada kita semua, karena dengan takwalah kita dapat memperoleh kenikmatan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan takwa merupakan sebaik-baik bekal yang harus kita siapkan untuk saat kita bertemu menghadap Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla kelak. Allah Ta'ala berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala ibadah-ibadah kepadanya, dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nilai ketakwaan yang harus kita tanamkan dan kita pelihara dalam diri kita adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari azab Allah pada hari kiamat nanti, yang tidak ada seorang pun dapat membela ataupun menjadi penolong kita. Hanya bekal amal ibadah kita dan juga penjagaan kita agar amal-amal kita tidak tergerus oleh keharaman-keharaman yang bisa saja kita lakukan semasa hidup kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun hanya sedikit. Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Oleh karena itu, berbahagialah bagi kita semua yang sejak awal telah mempersiapkan bekal untuk hari kiamat nanti dengan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan ditanyakan pada hari kiamat kelak. Beliau bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ditanya mengenai 4 hal. Pertama, ditanya umurnya, untuk apakah ia habiskan. Kedua, ditanya jasadnya, untuk apa ia gunakan semasa hidupnya. Ketiga, ditanya ilmunya, untuk apakah ia amalkan ilmunya semasa hidupnya. Dan yang keempat, tentang hartanya, dari mana ia peroleh hartanya dan dalam hal apa ia belanjakan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pesan pada hari Jumat ini adalah bagaimana kita dapat menjaga diri kita dari harta yang berasal kita gunakan. Dari mana harta yang kita peroleh? Untuk makan kita, untuk minum kita, pakaian kita, dan segala kebutuhan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, agar terhindar dari hal-hal yang Allah haramkan. Atau bisa jadi kita memperoleh harta kita dengan cara yang halal, tapi penuh dengan kelalaian. Kerja kita halal, tapi penuh dengan kealpaan dan keterlambatan. Gaji kita 1 bulan, tapi masuk kerja hanya 1 pekan. Gaji 1 hari, tapi kerjanya setengah hari. Digaji tapi malas bekerja, masuk terlambat, tapi istirahat dan pulang paling cepat. Atau bisa dikatakan, ada harta yang kita makan, ada harta yang kita terima, namun dari kelalaian-kelalaian yang telah kita lakukan. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Sehingga kita sebagai umatnya seharusnya bisa menjaga diri kita. Dari mana harta kita yang peroleh dan juga dikemanakan harta kita yang kita peroleh. Jelas tentunya sangat dianjurkan kita memperoleh dengan hal-hal yang halal, bukan hal-hal yang haram. Namun bisa jadi godaan syaitan, kerjaan kita halal namun penuh dengan kelalaian. Ini juga harus kita perhatikan. Sebagaimana perhatian Rasulullah SAW untuk kita semua. Rasulullah berpesan dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu inna thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rasulu kullu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Summa zaqarar rajula yuhtilus safara as'asa akbara yamuddu yadaihi illa samai, ya rabbi wa mat'amahu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa kuziyabal harami fa anna yustajabu lahu. Rawahul hadis Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para Rasul dengan firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh hingga keadaannya menjadi kumal dan berdebu. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, ya Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dengan cara yang haram pula. Maka bila begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut mengajak kita semua agar senantiasa menjaga diri kita daripada hal-hal yang haram. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan dengan doa seorang musafir yang mustajab doanya tidak akan terkabul dikarenakan segala sesuatu di tubuhnya dipenuhi dengan hal-hal yang haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dengan cara-cara yang haram pula. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas sebagaimana yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara keduanya terdapat perkara yang subhat, yang masih samar-samar. La ya'lamuhunna katsiran minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Wa man ittaqas subhati faqad istabra ala dinihi wa iradihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang subhat, maka ia terjatuh pada perkara yang haram. Arwahul hadis Bukhari Muslim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup untuk kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tentunya, kita telah mengetahui bahwa ada suatu proses dalam kehidupan kita dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berada yaitu kita di hari pertimbangan, berada pada hari pertimbangan di mana amal-amal kebaikan kita atau keburukan kita, kecil ataupun besar, Allah akan tampakkan, Allah akan perhitungkan di hadapan kita semua. Oleh karenanya, sikap kita haruslah berhati-hati dalam perkara yang sekiranya dapat menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang dapat melunturkan nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah sehingga kita dapat menjadi insan yang mulia di sisinya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin. Allahumma amin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful mau'ud. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlat taqwa wal ma'rifah
wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil mab'us amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabina lahum bi ihsan ila yaumiddin wardana mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempurnaan ibadah salat Jumat kita. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma sabit imanahum wanzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina. Allahumma damiril yahuda wa israila wa syatid syamlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina adana wa adana adin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajli wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa kharir rizal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbiz alna muqimas sholatina wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.